Bra 150. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Walaupun pertemuan kita masih tetap di minggu ini menggunakan virtual, artinya kalian berada di rumah, saya pun berada di rumah. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita yang patut kita syukuri. Mungkin melalui orang tua, maka dari itu mari kita doakan orang tua kita bagi yang masih ada. Semoga mereka sehat-sehat selalu. Bagi yang sudah meninggalkan kita, orang tuanya, semoga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Anak-anakku sekalian, salawat serta salam mari kita tetap pintakan kepada Allah untuk tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua melalui Google Meet ini untuk bab yang pertama. Bab yang pertama masih tetap judulnya adalah kontrol diri, kemudian husnudon dan persaudaraan. Oleh karena itu kalian coba sambil buka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 12. Baik anak-anakku sekalian, di samping itu mari kita doakan guru-guru kita yang ada di rumahnya masing-masing dan di sekolah. Mungkin hari ini ada yang berada di sekolah. Untuk tetap sehat dan bisa mengajari kita, saya punya harapan kepada kalian semua untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tanpa henti, karena belajar tanpa henti itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalian belajar dari mulai sejak dalam kandungan sampai dengan ajal menjemput kita, minal mahdi ilal lahdi. Oleh karena itu segala sesuatunya harus punya dimensi untuk belajar. Pada kesempatan kali ini saya tidak berada di Rangkas Bitung karena ada dua momen. Momen yang pertama adalah keponakan saya menikah kemarin di Tasikmalaya. Kemudian yang kedua adalah meninggalnya ponakan saya di Serang, kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang, dan dimakamkan di Garut di sini, di kampung halamannya. Nah, oleh karena itu saya hari ini tidak bisa berada di Rangkas Bitung dan saya sudah menyampaikan izin kepada kepala sekolah untuk tidak bisa hadir di sekolah, untuk tidak bisa hadir mengajar dari Rangkas Bitung. Saya berada di Garut, di Galmasi, kampungnya Galmasi, desanya Nanjung Jaya, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut. Anak-anakku sekalian, sambil berjalan silahkan kalian menulis nama dan kelas di kolom chatting. Nama dan kelas, namanya dengan huruf kapital dan kelas, sehingga akan terekam di Google Meet pembelajaran hari ini. Silahkan, jadi nama kemudian kelasnya di kolom chatting ya.
Selanjutnya mari kita sama-sama lihat sambil dengar saja dan kalian menulis nama. Namanya lengkap ya. Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina ahwaikum, maka damaikanlah, perbaikilah, baguskanlah hubungan persaudaraan antara keduanya. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Baik, ayat itu adalah ayat yang berkaitan dengan bahwa dijelaskan oleh Allah antara mukmin dengan mukmin adalah saudara. Antara mukmin dengan mukmin adalah saudara. Persaudaraan yang menurut sebagian ulama tanpa batas antara mukmin dengan mukmin. Ketika mukmin yang satu merasa sakit, maka yang lainnya ikut sakit. Seorang mukmin tersakiti, maka ikut tersakiti pula yang lainnya. Makanya sampai-sampai apabila terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada mukmin yang lain, apalagi disengaja, maksudnya disengaja perbuatan pembunuhannya, maka dia akan masuk neraka jahanam dan kekal selamanya. Maka dari itu tolong jaga marwah, martabat seorang mukmin yang lain oleh kita. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada kalian sebagai anak-anakku saya untuk memperbaiki, untuk melanggengkan persahabatan mukmin dengan mukmin. Orang yang beriman dengan orang yang beriman. Selama dia mengakui bahwa Allah itu satu dan tidak menyekutukan Allah. Selama dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan utusan yang terakhir, maka hubungan kita dengan dia lebih dalam daripada persaudaraan nasabiah. Persaudaraannya dunia dan akhirat. Oleh karena itu, saya berharap kepada kalian, ketika ada seorang mukmin yang disakiti keimanannya, yang disakiti ketakwaannya, maka mukmin yang lain harus merasakan itu. Itu yang namanya persaudaraan. Saya loncat ke ayat 12-nya. Ayat 11-nya silakan dibaca dan diterjemahkan. Nanti saya akan suruh satu orang untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat 11-nya. Sekarang masuk ke ayat 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kamu dari banyak bersangka-sangka, karena sebagian dari sangka-sangka itu atau sakwa sangka adalah ismun, dosa. Ismun, dosa. Awas, kalau ada yang namanya ismi, bukan dosa itu. Kalau ismi panjang itu namaku. Tapi kalau ismun itu tulisannya pakai sa, ya. Ismun itu dosa. Nah, ismun dosa. Oleh karena itu, ketika kita punya sangka-sangka, kita punya apalagi menuduh, kategorinya sudah fitnah.
Sangka-sangka saja sudah kategorinya fitnah kecil. Dilanjut dengan menuduh tanpa bukti, maka kategorinya fitnah. Apalagi fitnah itu menurut hadis Nabi adalah lebih besar, Lebih kejam. dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Menurut kalian seperti itu, lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asadu. Asadu itu lebih keras daripada pembunuhan. Anak-anakku sekalian, ayat ini dilanjutkan dengan wala tajassasu. Jangan bikin desas-desus, gosip, mencari-cari keburukan, mencari-cari kesalahan. Jangan dicari-cari aja kesalahan, diadukan ke orang lain. Banyak orang mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak salah pun. Kadang-kadang banyak yang dicari bahwa itu adalah perbuatan salah. Banyak orang. Apalagi dicari-cari kesalahannya. Sekecil apapun. Kadang-kadang kita tidak berkaca atas diri kita sendiri. Sebetulnya kita manusia, kata sebagian ulama bahwa manusia adalah tempat banyaknya salah, gitu. Banyaknya hilaf. Makanya ketika berbicara di atas mimbar, para ustadz, para asatidz berbicara yang benar dari Allah dan yang salah dari saya. Karena al-insan mahalul khata wa nisyan. Tempat salah dan lupa. Oke, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, walaupun ada kalimat semacam itu, tempat salah, jangan salah melulu. Karena yang salah melulu adalah setan, iblis. Perbuatan sebaik apapun yang dilakukan oleh setan tetap aja adalah keburukan. Sama dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir di dalam dalam pandangan Allah sia-sia. Karena tidak didasari dengan keimanan. Orang kafir bersedekah, memberikan hartanya, memberi makan kepada kaum miskin, maka hal itu di dalam pandangan Allah karena ketika berhadapan dengan Allah, ketika memberikan sesuatu harus dengan ikhlas, didasari dengan keimanan tentunya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini dikatakan, jangan mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Keburukan orang lain. Ayo dicari-cari. Sekecil apapun dicari-cari. Dilaporkan ke ini, dilaporkan ke itu. Coba, untuk apa mencari-cari kesalahan orang lain? Tiada lain adalah untuk mencelakakan orang itu. Sekali lagi, ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain, maka tiada lain adalah untuk mencelakakan orang itu. Kemudian, yabdag, jangan bergunjing. Jangan pernah bergunjing kepada orang lain. Saya ulang nih, silahkan tulis nama dan kelas.
Mulai sekarang, silakan. Di kolom chatting. Silakan menulis nama dan kelas di kolom chatting supaya absennya bisa saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, nama dan kelas. Suhainatul mulai, silakan. Jangan-jangan ini tidak mendengarkan. Oke, Rasika IPS 3 ya udah 10 IPS 3. Yang lain dilanjut. Selanjutkan. Anak-anakku sekalian, Suhainatul Juhra IPS 3 ya, oke, udah. Selanjutkan ayatnya. Wala yabtag ba'dukum ba'don. Jangan menggunjing satu dengan yang lain. Ngomongkeun batur teureun-eureun. Biwir nepikeun ka bimoli, biwir monyong 5 cm. Ngomongkeun batur. Buat apa? Tidak ada gunanya bagi kita ngomongin orang lain. Pak, kalau ngomong ke siapa Firaun boleh? Ya, boleh, itu mah contoh. Firaun itu diomongkan sengaja untuk menjadi contoh. Orang yang mengaku Tuhan ternyata mati. Dalam pandangan Islam tidak ada Tuhan yang bisa mati. Nggak ada Tuhan yang bisa mati. Kalau yang bisa mati bukan Tuhan. Masa Tuhan digebugin? Nggak mungkin. Dalam pandangan Islam, Tuhan bukan makhluk. Kalau yang mati butuh makan, butuh kencing, butuh segala macam, itu makhluk. Oke. Nah, selama mengaku Tuhannya adalah satu, yakni Allah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak pernah punya anak dan tidak pernah punya ibu, apalagi bapak. Maka dia adalah saudara kita yang patut kita tolong menolong sesama muslim. Tawanu alal birri wa taqwa, ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, birun kebaikan, kebaikan, wa taqwa dalam ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan pernah bertolong menolong dalam ismi itu dosa, ismi wal udwan dan kejahatan dan keburukan. Anak-anakku sekalian, jurusan IPS yang saya cintai, dari mulai IPS 1 sampai dengan IPS 3, saya punya harapan bahwa kalian sebagai rasa syukur kepada orang tua, selalu minta doanya dan doakan mereka. Selalu minta doanya, Bu. Misalkan kalau yang ada di rumah, Mak, doakannya mah, dek belajar ya, tong diganggu di kamar, doakan sing berhasil. Begitu. Bapak kamu ada di Jakarta sedang usaha, telepon. Assalamualaikum Pak, aduh Bapak, alhamdulillah, geningan. Bapak sing sehatnya, didoakan ku Neng, didoakan ku kakak, naon gitu, kadang-kadang menyebut dirinya sendiri, biasanya begitu. Didoakan ku AA, sing sehat Bapak. Sing aya dina panang kayungan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu mendoakan orang tua. Wah, bangga orang tua. Mencucurkan air mata. Doakan Asep sing bisa belajar dengan bagus dan sungguh-sungguh, bisa meraih cita-cita. Pasti orang tua bangga mencucurkan air mata. Setelah mencucurkan air mata, dia berusaha untuk sekuat tenaga bisa membiayai kehidupan kamu. Gitu. Pasti begitu. Dulu saya ketika masih ada ibu dan bapak, saya menjadikan beliau-beliau ini menjadi tempat curhat,
tempat berkeluh kesah jika ada suatu masalah, tempat menyampaikan unek-unek apabila ada sesuatu yang harus disampaikan, teman ngobrol. Di samping itu sebagai wali dan sebagai orang tua. Hari ini mereka sudah tidak ada, ibu saya, bapak saya sudah tidak ada. Doakan mereka supaya mendapat maghfirah, ampunan dari Allah, mendapat surganya Allah. Sebegitu. Apalagi yang masih hidup, masih ada waktu untuk bersyukur kepada orang tua. Di samping syukur kepada Allah, maka syukur kepada orang tua. Apalagi dalam hadis disebutkan ibumu, 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 baru summa abuka, kemudian bapakmu. Anak-anakku sekalian, apa pelajaran yang bisa diambil dari semua ini? Pertama adalah kita senantiasa mensyukuri kepada Allah atas segala sesuatu yang telah diberikan. Kita diberikan kekuatan untuk mengangkat gelas, pemberian dari Allah. Kita diberikan kekuatan untuk masak, makan, pergi naik sepeda motor, itu diberikannya oleh siapa? Oleh Allah. Bersyukur. Kita punya saudara, tempat berkeluh kesah, kita masih ada ibu bapak untuk berkeluh kesah, untuk curhat. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Diberi wajah cantik, diberi wajah bagus, itu adalah anugerah dari Allah. Jangan nyarekan diri, ya Allah abdi teh meuni petot-petot teuing, geus petot hideung, geus hideung untuk monyong gitu. Jangan begitu. Ya Allah, betapa Engkau telah menciptakan saya. Betapa Engkau telah menciptakan aku, ya Allah. Sebaik-baiknya bentuk fi ahsani taqwim. Yang kedua bersikap haub. Haub itu takut, dan roja. Roja itu berharap. Haub itu takut. Takut kepada Allah. Takut kepada dosa. Takut kepada dosa artinya tidak mau melakukan dosa, perbuatan dosa. Kemudian roja berharap. Berharap apa? Berharap hanya kepada Allah. Ketika kita berhusnudon, kita awas husnudon nih, ada husnudon kepada Allah dan husnudon kepada sesama manusia. Husnudon. Kecuali kalau gelagatnya memang sudah kelihatan, bawa golok, bari molototan, jangan kemudian diusapan kumaneh, lumpat kuduna. Tuh. Kemudian selanjutnya optimis dan tidak berkeluh kesah, tidak putus asa. Berkeluh kesah yang dimaksud adalah tadi keluh kesahnya malah merajuk ke atas diri sendiri. Wah, memarahi diri sendiri. Aing mana nasib teh begini acan, begini doang gitu. Dan seterusnya lah. Kayak gitu, merajuki diri. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah selamat dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Tadi itu, ketika kita menghina orang tua orang lain, maka sama kita menghina dengan kepada orang tua kita sendiri. Ketika kita menghina orang lain, dasar siap pegek teh hideung, geus hideung teh hirup, wah, menghina semacam itu. Dasar sia kuntu jika dina tarang gitu kan, itu wah, dan seterusnya. Itu menghina orang lain, maka sama dengan kita menghina diri kita sendiri, akan dibalikan oleh orang lain itu. Melakukan penghinaan. Firman silahkan menulis nama dan kelas ya di kolom chatting langsung. Anak-anakku sekalian, ketika kita menghina orang tua orang lain, sama
mereka akan membalikan menghina orang tua kita. Oleh karena itu muliakan mereka. Dipuja dan dipuji mereka. Ini Siti Gemoy ini, ya langsung Siti Gemoy menulis menulis nama dan kelas ya. Firman juga tadi segera menulis nama dan kelas. Kemudian anak-anak sekalian, hikmah dari semua itu adalah berpikir positif setiap menghadapi masalah yang dihadapi. Husnudon namanya juga. Ya Allah, kenapa aku hari ini kesulitan diberikan rezeki? Mungkin engkau punya rencana yang terbaik buat aku. Kan begitu harusnya. Kemudian menjadi pemikir yang positif, menghilangkan rasa takut, karena keberanian berasal dari pikiran positif. Jadi keberanian itu dari pikiran positif. Anda merasa benar, pasti Anda tidak akan takut menyatakan sesuatu. Kemudian bergaulah dengan orang yang selalu berpikir positif. Jangan pernah bergaul dengan bromo corah, tukang bikin rusuh dan sebagainya. Itu. Awas nih, orang yang berpikir positif, orang yang berpikir baik itu tidak ada kriteria cantik atau jelek. Tidak. Jangan-jangan orangnya jelek tapi cara berpikirnya positif. Jangan-jangan orangnya cantik malah suka menghina orang lain. Ngapain? Gitu. Pani silahkan menulis nama dan kelas ya. Nama dan kelas di kolom chatting nih. Yang lain sudah. Tadi udah masuk terus keluar. Oh gitu ya. Oke. Ya. Ya Firmansah dengan siapa tadi? Siti Geboy. Aduh, ada namanya Siti Geboy ya di kelas kita ini. Kemudian bergaul dengan orang yang selalu berpikir positif dapat mengatasi stres. Orang yang itu ketika menghadapi suatu masalah tinggal ngomong dengan saudara, tetangga. Ya. Tulis nama dan kelas. Firman bukan begitu. Jadi ditulis namanya Firmansah atau Firman aja. Nah, ketika kita dapat mengatasi stres. Mengatasi stres ini. Ketika kita punya masalah, kita bisa bicara dengan teman, dengan saudara, dengan teman kita seiman. Kita bisa bicara dengan seiman. Saya punya masalah nih. Gitu ya. Kemudian percaya diri menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik, kemudian bisa mengatur waktu. Ya. Orang yang selalu husnudon, kemudian orang yang selalu mengangkat persaudaraan dengan sesama orang mukmin, kemudian orang yang selalu mengontrol diri, dia akan dapat mengatur waktu. Begini contohnya, saya ini pelajar, besok hari Senin harus belajar. Oh, malamnya tidak begadang. Tentunya dia mengatur waktu untuk tidak begadang karena besoknya harus belajar, ikut belajar. Orang yang tidak pandai mengontrol diri, dia akan tidur, akan begadang semalaman, main game gitu. Sampai matanya mengarah ke HP karena terlalu dekat ya, juling ya, semuanya gini matanya. Diminhap, Pak. Hah? Ya, Man? Ya begitu. Coba sampai subuh. Hari Seninnya harus belajar, dia ketiduran. Disuruh ngisi absen.
tidak mengisi absen. Orang yang begitu tidak pandai mengatur waktu. Karena apa? Karena dia tidak pandai mengontrol diri. Posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Oh, sebagai pelajar. Posisinya sebagai apa? Oh, saya ini sebagai pelajar yang harus banyak belajar. Sekali lagi, belajar bagi kita sebagai orang Islam. Awas ini, jangan main chat kayak begitu ya. Siapa Minhab namanya? Jangan chat yang kayak begitu karena ini direkam dan akan muncul nanti di YouTube malah. Ya, ya udah. Saya negornya keseluruhan saja. Ada perempuan, ada laki-laki yang suka main game di sini. Lupa waktu jam 2 masih begadang. Saya lihat masih begadang. Bukannya sholat tahajud, malah main begadang. Nah, ya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, pandai-pandai mengontrol diri. Tahu posisi Anda sebagai apa. Tahu posisi bahwa kalian itu sebagai apa. Oh, sebagai pelajar. Saya harus belajar. Yang namanya belajar sebagai seorang muslim itu, seorang mukmin itu, dari mulai dia dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat. Ketika kita meninggal dunia, maka selesailah kewajiban kalian untuk belajar. Ya, Siti Gemoy itu ini siapa ini Siti? Ya Gemoy, yang sebelahnya mungkin Siti, yang sebelahnya Gemoy gitu ya. Ya, saya lanjutkan. Bisa mengatur waktu lebih baik, bisa mengambil keputusan lebih baik karena dia selalu ngobrol dengan temannya, dengan saudaranya. Baik itu saudara seiman, seislam, maupun saudara kandungnya, saudara nasabiahnya. Ngobrol, aduh punya masalah nih. Pingin main game tapi sekolah ingin terus jalan. Gimana caranya? Di waktu yang lain, di waktu libur, silakan main game. Nah, di waktu hari-hari belajar, diam jangan main game. Ada yang demi game meninggalkan sholat Jumat. Celakanya dua. Satu dunianya, dia itu ketergantungan terhadap main game. Yang kedua akhiratnya. Ini ada yang main game meninggalkan sholat Jumat. Main game meninggalkan sholat maghrib. Di pos rona lagi maghrib isya tidak sholat. Pinter ente mau dharma pasti gitu kan. Karena semua orang kan akan mati. Semua orang akan mati. Nah ketika mati, apa yang dibawa? Awas nih, kematian itu tidak ada ukuran umurnya. Pak, cenah bapak we nu geus kolot pasti bakal maut. Betul secara umur, tetapi banyak yang muda-muda baru lahir, summa yutawaffa, kemudian diwafatkan. Ada yang kemudian summa asudakum, kemudian menjadi anak, menjadi remaja, kemudian meninggal dunia. Ada yang baru lahir, 1 hari, 2 hari, 7 hari meninggal. Ada yang sampai 7 tahun baru meninggal. Ada yang 17 tahun meninggal di usia masih jago-jagonya gitu ya. Ada yang 70 tahun can maut-maut, banyak. Oleh karena itu persiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu. Pandai mengontrol waktu, pandai mengontrol diri. Jangan sampai bermain game itu malah meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah. Tentu menjadi lebih sehat lah orang yang bisa mengatur waktu, mengontrol diri itu sehat. Iya mah lulusan SMP karek ge ngisi absen dulu gemoy sebelum keluar.
baru aja lulus SMP sudah merokok di ruangan kelas yang dekat parkiran. Di ruangan kelas lagi merokoknya, ya Allah. Tidak pandai mengontrol diri. Suatu saat nanti mungkin akan, ini belum tugasnya ya, saya belum sampai ke tugas nih, Gemoy udah mau keluar nih, belum sampai ke tugas saya menyampaikannya. Tidak pandai mengontrol diri. Bagaimana kalau saya bocorkan kepada guru-guru yang lain bahwa ada yang merokok nih, kelas IPS, di ruangan kelas yang dekat dengan tempat parkir siswa. Namanya si ini dikasih tahu. Tidak akan dapat nilai. Pandai mengontrol diri. Tong ngarokok lah, ngarokok mah di lemur maneh we. Itu. Punya motor, knalpotnya bising. Nikmati oleh sendiri, jangan orang lain suruh menikmati. Itu orang yang pandai mengontrol diri. Ini mah knalpotnya bising, yang suruh menikmati orang lain. Bikin knalpot sampai ke hidung kamu, panjangnya. Knalpotnya dibelitkan dari belakang, pas di hidung kamu atau di telinga kamu, biar bunyikan seberisik-berisiknya. Nikmati oleh diri sendiri, bagusnya begitu. Jangan ini mah knalpot motornya berisik, yang suruh menikmati orang lain. Buat apa bikin knalpot berisik kalau orang lain yang menikmati? Nikmati oleh diri sendiri. Kalau tidak, minta bantuan saya ngegas, kamu mendengarkan di ujung knalpot itu tak. Itu lebih enak kayaknya untuk menikmati suara knalpotnya. Gitu. Makanya saya agak setuju dengan polisi yang menindak pemotor yang knalpotnya berisik dengan cara suruh mendengarkan di ujung knalpot. Polisinya yang ngegas, mantep saya bilang. Kemudian bisa mengatur waktu, sukses dalam hidup, memiliki banyak teman tentunya karena selalu curhat, kemudian hidup menjadi lebih bahagia. Anak-anakku sekalian, tugasnya apa bagi kalian? Yang pertama adalah untuk bab ini, kalian menulis Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 12, kemudian terjemahnya atau artinya ditulis juga, kemudian dipoto, fotonya dikirim di Google Drive yang sudah saya bagikan linknya melalui undangan ini gitu ya. Setelah ditulis, kemudian oleh kamu dihafal. Setelah dihafal nanti kamu bikinkan videonya hafalan. Nah, menghafalnya mah pakai teori saja boleh lah. Dek ditipu saya nggak apa-apa, tapi biasanya ketahuan. Hafalkan ayatnya, dibacanya dengan cara tidak melihat catatan gitu di hadapan kamera. Di kamera kan rada jauh lah. Rada jauh kameranya. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslinu baina ahwaikum, kan gitu membacanya. Boleh dengan lagam, boleh, silakan. Yang bisa mengaji dengan lagam boleh. Anak-anakku sekalian, setelah dihafal, dibuatkan videonya, kirimkan juga sama di Google Drive yang sudah saya siapkan. Itu untuk 1 semester tugasnya. Mengumpulkan tugasnya. Jadi Google Drive itu kalian menyimpan tanpa menggunakan memori HP. Jadi HP kalian tidak akan hang. Itu. Kemudian selanjutnya adalah membuat rangkuman catatan penjelasan dari saya. Ya. Bagaimana caranya menggunakan Google Drive untuk menyimpan tugas? Kamu klik link yang sudah saya bagikan tentang tugas, ya, klik itu, kemudian apabila dilihat belum ada folder untuk nama kamu, silahkan buat folder baru.
Dengan cara apa? Ada di bawahnya itu tanda plus, plus itu tanda tambah. Diklik tanda tambah, kemudian folder. Buat folder. Ketik nama kamu di folder itu. Untuk menamai folder itu, nama kamu dengan huruf kapital. Nah, setelah selesai, oke. Setelah oke, kamu masuk lagi ke folder itu, ke folder nama kamu. Kemudian di situ kalian upload file. Nah, dengan cara apa upload filenya? Tentu sama. Tanda plus itu diklik, kemudian upload file, dan di-upload mana yang akan dikirimkan kepada saya melalui Google Drive bersama itu. Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Semoga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjalankan hidup sehari-hari, diberikan ketabahan apabila terjadi musibah-musibah, karena di akhir-akhir ini kita banyak mendapatkan musibah diakibatkan karena pandemi dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan raise hand. Raise hand itu ngacung, mengangkat tangan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi lupa wabarakatuh. link absensinya diisi ya, karena itu secara otomatis. Ya, Pak, ya. Oke, Pak. Ya, Udah Pak, udah Pak. ya udah. Oke. Terima kasih. Silakan Lab untuk mengirim kuota. Ya, kota, euy. Bisa baik. Enggak lah. Kuota untuk game aja gede, masa untuk ini untuk belajar tidak gede. Kota ya. Beda, Pak. Beda kota. Kota Rangkas. Oke, silakan Lab, monggo. Cika, Ramadanti, Jenal Abidin, Oke, Pak. Wahab, Upia Pabrika, Anissa RKS, Rangkas, Anissa naon? Nisa, kamu tuh Nisa naon atau Nisa Rangkas dia tuh? Hari silakan keluar, Suedi Susilo, Jenal Abidin. Ya, Pak. Ya, makasih ya semuanya. Opia, terus Ari keluar Ri, nggak apa-apa Ri.